hukum Mendel, tepatnya di bagian afatisme. Bisa dibawahin lagi sampai yang F2 tabel P2. Nah, yang itu. Nah, jadi kan sebelumnya sudah didapat ya si perkawinan yang tadi itu yang ada sifat dominannya itu menghasilkan sifatnya walnut, fenotipnya itu ayam walnut. Nah, jadi untuk keturunan keduanya, jadi kita kawinkan antara ayam walnut dan juga yang ayam walnut, dan didapat genotipnya itu masing-masing ada 4. Ada R besar P besar, ada R besar P kecil, ada R kecil P besar, dan R kecil P kecil. Begitu juga dengan yang pasangannya. Lalu untuk menghitung F2-nya kita tinggal membuat tabelnya saja ya. Jadi ada yang kita taruh ke samping si gametnya, ada juga yang kita taruh ke bawah. Nah, lalu kita tinggal satukan saja ya. Nah, jadi perbandingannya ini kita dapat untuk ayam yang walnut ini, jadi kita lihat itu yang ada huruf R besar dan P besarnya. Jadi kalau di baris yang pertama ini ada 4, di baris kedua ada 1, di baris ketiga ada 2, ini yang berwarna biru tua ya, dan yang di baris keempat itu ada 1. Jika di total jumlahnya 9. Lalu untuk ayam ros ini kita lihat saja, berarti itu yang genotipnya itu ada R besar dan juga P kecil. Ini kita lihat yang berwarna merah ya tulisannya. Dari baris yang kedua itu ada 2, dan di baris yang keempat itu ada 1, sehingga totalnya 3. Lalu untuk ayam pi itu didapatnya dari yang genotipnya itu ada R kecil dan P besar. Itu dimulai dari yang baris ketiga, itu yang berwarna ungu ya, itu ada 2, lalu yang di baris keempat itu ada 1. Jika di total jumlahnya 3. Lalu untuk yang single itu yang homozigot resesif, berarti yang huruf R dan P-nya itu sama-sama kecil, itu ada di baris keempat, jadi jumlahnya 1. Sehingga jika kita satukan, berarti perbandingannya itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Sekian presentasi dari hukum Mendel dan juga penyimpangannya. Terima kasih. Lanjut presentasi, Bu. Lanjut aja, udah lanjut aja. Kalau pakai Febi, sok lanjut. Persilangan Respirok. Maaf anak-anak, kelas kontak sedikit tadi. Oke, saya kalau nggak salah yang atas Mas sudah pernah dikasih rumusnya kan. Jadi Anda tadi langsung ke perbandingannya, betul? Yang kalau R ketemu P langsung jadi walnut yang begitu sudah ya? Halo anak-anak, apakah suara saya sekarang sudah cukup terdengar?
jelas Bu sekarang. Jelas Bu. Tadi agak Oh, putus-putus. tadi ini ya. Oh, maaf. Iya, sebelumnya sayanya yang putus-putus, sekarang gantian. Sayanya yang tadi ngedengar putus-putus, sekarang gantian kamunya yang ngedengar saya putus-putus. Tapi pada intinya dari pembicaraan tadi, kalau nggak salah saya sudah pernah memberitahukan kalau R besar ketemu P jadinya walnut, udah ya. Udah Bu minggu lalu. Ya, sip. Karena itu makanya tadi saya bisa, oh ini sudah karena dia tadi langsung ke perbandingan. Oke, yuk mangga lanjutkan. Sekarang apa resiprok tadi Feby? Iya Bu. Monggo, Iya Bu. silakan. Selamat siang Bu Ida dan teman-teman. Saya Angela Mary Febiarjanti dari 12403 bersama dengan Devina Ardelia dari 124 absen 8 akan membahas mengenai test cross, back cross, dan persilangan resiprok. Hukum Mendel. Hukum Mendel ini merupakan hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya, yaitu percobaan mengenai persilangan tanaman. Hukum Mendel ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hukum pemisahan atau yang dikenal juga sebagai hukum pertama Mendel, dan ada hukum berpasangan secara bebas yang dikenal juga sebagai hukum kedua Mendel. Test cross. Test cross itu atau disebut juga uji silang merupakan persilangan antara individu F1 heterozigot dengan individu resesif homozigot. Tujuan dari test cross ini digunakan untuk mengetahui banyaknya macam gamet dihasilkan oleh individu yang genotipnya dipertanyakan dan untuk mengetahui apakah suatu genotip F1 bersifat homozigot atau heterozigot. Contoh dari test cross ini, hamster berwarna coklat bergenotip homozigot dominan, yaitu C besar disilangkan dengan hamster berwarna putih bergenotip homozigot resesif atau C kecil. Kemudian menghasilkan keturunan F1, hamster berwarna coklat heterozigot C besar C kecil. Setelah itu dilakukan uji silang dengan individu homozigot resesif. Jadi hamster coklat C besar dikawinkan dengan hamster putih C kecil. Gametnya ada C besar dan C kecil, menghasilkan F1 C besar C kecil, yaitu 100% keturunannya hamster coklat. Lalu hamster coklat C besar C kecil dikawinkan dengan hamster putih C kecil, gametnya ada C besar C kecil dan C kecil, menghasilkan keturunannya C besar C kecil dan C kecil. C besar C kecil itu hamster coklat, C kecil itu hamster putih, sehingga keturunannya itu 1:1, hamster coklat 50% dan hamster putih 50%. Kemudian back cross akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa itu back cross? Back cross atau perkawinan balik adalah perkawinan antara generasi filial pertama atau F1 dengan disilangkannya kembali kepada induknya, baik itu jantan maupun betina. Tujuan dari back cross adalah dengan uji persilangan balik ini dapat diketahui bahwa individu yang fenotipnya sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Contoh back cross. Dikatakan bahwa gen H sebagai penentu warna hitam pada rambut tikus dan alelnya H penentu warna putih.
Tikus hitam yang bergenotip homozigot dominan HH disilangkan dengan tikus putih homozigot resesif H kecil dengan demikian menghasilkan keturunan pertama tikus hitam heterozigot H besar H kecil. Kemudian dari keturunan pertama tersebut disilangkan dengan induknya yang bergenotip homozigot dominan. Nah, P-nya sebagai tikus hitam H besar dengan tikus putih H kecil dengan gamet H besar dengan H kecil. Jadi perbandingannya F1 H besar H kecil sama dengan 100% keturunannya tikus hitam heterozigot. Kemudian tikus hitam H besar dengan tikus hitam heterozigot H besar H kecil menjadi H besar dan H kecil. Maka F2-nya H besar dan H besar dan H kecil. H besar 50% tikus hitam homozigot dan H besar H kecil 50% tikus hitam heterozigot. Dapat dilihat bahwa keturunan yang dihasilkan dari back cross F2 adalah tikus hitam semua dengan perbedaan genotip. Hal ini menunjukkan individu yang memiliki sifat sama dapat memiliki genotip yang berbeda. Persilangan resiprok. Oh iya Bu, resiprok. Persilangan resiprok, persilangan ulang di mana gamet jantan dan gamet betina dipertukarkan sehingga menghasilkan keturunan yang sama. Tujuannya adalah menentukan apakah betina atau faktor jantan mempengaruhi warisan dari karakteristiknya dan digunakan untuk mendeteksi pertalian jenis kelamin, apakah warisan betina atau warisan sitoplasma. Contoh persilangan resiprok. H besar sebagai gen yang menunjukkan potongan warna hijau dan H kecil sebagai gen yang menentukan potongan warna kuning. Mula-mula serbuk sari dari bunga pada tanaman berbuah polong hijau diserbukan pada putih bunga pada tanaman berbuah polong kuning. Pada persilangan berikut, cara tersebut di atas dibalik. Dari kedua macam persilangan tersebut ternyata didapatkan keturunan F1 maupun F2 yang sama. P-nya adalah H kecil dengan H besar sebagai kuning dan hijau. F1-nya H kecil, serbuk sari H besar dan H kecil, sel telur H besar dan H kecil. F2-nya dibikin tabel menjadi H besar H kecil, H besar H kecil, H kecil, H besar sebagai polong hijau, H besar H kecil sebagai polong hijau, H besar H kecil sebagai polong hijau, dan H kecil sebagai polong kuning. Persilangan resiprok menghasilkan keturunan yang sama baik F1 dan F2. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Terima kasih. Yang perlu diperhatikan pada persilangan resiprok ataupun test cross adalah Anda mengetahui kalau ada yang namanya galur murni. Galur murni itu yang seperti apa? Coba slide yang tadi terakhir aja. Itu nanti kalau ada yang 4 huruf, ya, kalau ini kan kebetulan 22. Kalau ada H besar, H kecil. Jadi kalau nggak homozigot resesif, homozigot dominan, itu namanya galur murni. Jadi kalau H-nya harus besar semua atau resesif lawan dominan yang galur murni. Ya, kalau H besar, nggak ada H besar, H kecil nggak ada. Nah, itu namanya galur murni. Nah, test cross ataupun resiprok menggunakan kedua elemen ini. Yang paling penting Anda harus mengetahui apa bedanya test cross sama back cross. Test cross sama ada test cross, ada back cross, ada resiprok, betul? Nah, kalau bisa dibuatkan tabelnya ya, supaya kalian mengerti apa sih tujuan dari test cross, disilanginnya si F1 ini sama siapa?
Gitu, itu yang paling penting. Oke, terima kasih sekali. Ini berarti masih poin ya? Iya, Ibu, Karena masih poin. dua berdua. Ini Ibu kasih, karena sayangnya tabelnya nggak ada ya. Ibu kasih 8. Oke. Berikutnya, kalian tadi sudah belum? Bu. Kasih, Bu. Semu udah belum? Udah Ibu kasih poin belum semu? Udah, Bu. Oke. Kenapa mau ngomong kah? Bu, ini teh jadi gini Bu, ada materi yang double, Oh, jadinya kenapa kalian double semua? salah desainnya sih Bu. Gini aja Bu, palingan Oh, yang malah ini kamu kan dah. karena ada materi yang double, paling gini aja Bu, biar sama-sama enak gitu, kelompok A sama si kelompok B biar sama-sama enak. Kan ini salah saya juga, soalnya saya nggak info. Nah ini paling potong nilai saya aja Bu, biar potong nilai Potong saya. nilai, kamu mau potong nilai berapa? Kamu mau kasih mau potong kamu jadi berapa? Yang punya berapa? Ya. Kamu nih lucu. Udah, tampil juga kelompok yang satunya. Gak apa-apa Bu. Ya kita menikmati keduanya saja, sudah enak, beres. Iya, Bu. Ntar besok tolong dicek lagi ya. Ya. Monggo. Maaf Bu. Sama lah reciprok sama itu. Ya Bu, apa tes cross sama back cross Bu, yang cuman itu doang sih samanya. Salah saya Ya lupa info. apa, kita lihat. Oh ya. Nggak apa-apa, yuk mangga. Ya. Biar semakin mantap tes cross sama back cross, siapa tahu ada yang sekalian mau nyicil buat tabel atau sambil cari-cari terus membuktikan langsung. Oke. Mau gimana lagi? Yuk mangga. Bentar ya Bu. Kalian acara nanti Senin ya? Acara OSIS. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Saya dan Nigel Castillo dengan Maximus Cornelius akan mempresentasikan tentang tes cross dan back cross. Nilai poin ya Bu ya. Ya, next. Tes cross atau uji silang itu menyilangkan antara suatu individu yang tidak diketahui genotipnya dengan individu yang bergenotip homozigot resesif. Tujuan tes cross adalah untuk menguji sifat individu yang menunjukkan fenotip dominan, apakah bergenotip homozigot atau heterozigot. Yang kedua, mengetahui berapa macam gamet yang dihasilkan oleh suatu individu yang bergenotipnya dipertanyakan. Tujuan tes cross untuk menguji sifat individu yang menunjukkan fenotip dominan, apakah bergenotip homozigot atau heterozigot. Nah, jika keturunannya menunjukkan sifat yang sama 100%, genotip tersebut adalah dominan homozigot. Jika hasil keturunan menunjukkan sifat yang berbeda-beda, genotip individu tersebut adalah dominan heterozigot. Yang kedua, mengetahui berapa macam gamet yang dihasilkan oleh suatu individu yang genotipnya dipertanyakan. Individu dominan homozigot akan menghasilkan hanya satu macam gamet. Individu heterozigot akan menghasilkan jenis gamet berbeda dengan frekuensi yang sebanding. Monohibrid menghasilkan 2 macam gamet, dihibrid menghasilkan 4 macam gamet. Nah, ini contoh tes cross. Dilakukan tes cross antara tikus jantan berbulu putih dengan tikus betina berbulu hitam yang genotipnya tidak diketahui. Allel hitam bersifat dominan, B besar, sedangkan allel putih bersifat resesif, B kecil. Buatlah diagram tes cross jika induk betina bergenotip homozigot dan jika induk betina bergenotip heterozigot. Nah, yang pertama ini induk-induknya dulu. Yang hitam itu B besar, dan yang putih itu B kecil. Nah, jadilah F1 B besar B kecil hitam. Nah, ini tes cross. Tes cross itu
F1 dikawinkan dengan induk yang resesif. Jadi B besar B kecil hitam dan B kecil putih. Dan rasio genotip F1 B besar B kecil banding B kecil jadi 1:1. Dan rasio fenotip F1 hitam banding putih 1:1 juga. Kemudian yang kedua ada backcross atau silang balik. Backcross itu adalah penyerangan antara suatu individu dengan salah satu induknya, atau dengan individu-individu yang bergenotipe homozigot resesif atau homozigot dominan. Nah, tujuan backcross ini adalah untuk mendapatkan kembali individu yang bergalur murni. Backcross menghasilkan progeni, yaitu keturunan yang berasal dari sumber yang sama. Nah, ini adalah contoh dari backcross. Marmot mempunyai gen B yang B besar yang menunjukkan pembawa sifat warna bulu hitam dan gen B kecil yang menunjukkan pembawa sifat warna bulu putih. Induk jantan mempunyai bulu berwarna hitam homozigot disilangkan dengan induk betina mempunyai bulu berwarna putih homozigot. Kemudian dilanjutkan dengan perkawinan balik. Nah, buatlah diagram backcross jika induk memiliki genotipe homozigot dominan dan jika induk memiliki genotipe homozigot resesif. Yang pertama itu B besar dengan hitam disilangkan dengan B kecil dengan warna putih. Nah, hasilnya itu F1-nya itu B besar B kecil dengan warna hitam. Nah, untuk backcross dengan induk yang dominan itu B besar warna hitam disilangkan dengan F1-nya B besar dan B kecil warna hitam. Jadi F2-nya itu ada B besar warna hitam dan B besar B kecil dengan warna hitam juga. Jadi induk memiliki genotip homozigot dominan B besar. Kemudian ada juga yang homozigot resesif dikalikan dengan F1-nya. Jadi B besar B kecil dengan warna hitam disilangkan dengan B kecil dengan warna putih. Jadi hasilnya itu B besar B kecil dengan warna hitam dan B kecil dengan warna putih. Jadi induk memiliki genotip homozigot resesif B kecil. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Untungnya huruf-huruf yang digunakan tidak sama persis ya. Dan menjadi semoga lebih terang. Oke. Setelah saya lihat sama ya poinnya karena tabelnya juga nggak ada dan walaupun satu sama lainnya ada kelebihan-kelebihan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bu Ada ya. lagi kah? Bab 5? Kalau gen letal masuk bab 5, bab 6 nggak ada ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa karena nanti ulangannya saya satukan dengan hereditas pada manusia ya di bab Kayaknya nggak 6. ada deh Bu. Jadi bab 6 nanti ada gen letal sama hereditas manusia. Bab 5 udah beres semua berarti, Sam? Iya Bu, udah beres semua bab 5, tinggal sekarang masuk bab 6. Sudah saja. Besok kan kebagian 2 jam ya? Iya Bu. Minggu depan ulangan kan Bu jadinya? Jadi, masa Iya. diundur wae. Jadi tapi tanpa hereditas manusia sama itu ya karena hereditas ternyata sekarang bab 6 ya. Iya Bu, itu bab. Ibu bukunya masih buku jadul. Dulu bersatu, Nak. Itu subbab. Oh. Tapi enggak. Siap. Jadi nggak apa-apa. Nanti kita besok mulai ya. Oke, tinggal 3 menit lagi. Silahkan Anda pindah ke kelas berikutnya. Lumayan lah, bisa ke toilet dulu ya. Iya Bu. Makasih Oke, Bu. Mbak. Sehat anak-anak.